Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya. Jadi baik, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa, memberikan kepada sejenak, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Olehnya itu, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Kepada ketua kelas, disilakan ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dulu lagi. Amin. Berdoa saja. Ya, terima kasih. Asyik. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baik, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, silakan dia ke depan untuk menyanyi sebelumnya. Ya, silakan. Selanjutnya, ada di antara anak sekalian yang punya hari ini? Ada. Siapa itu? Kita. Jadi ada dua orang ya? Enggak. Yang lain? Ada semua ya? Baik. Selanjutnya, pada pertemuan yang lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, silakan. Makna pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itu tadi ya, makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang bisa menyebutkan apa isi alinea pertama daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, silakan muncul. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan berkemanusiaan dan berkeadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Oke, aplaus dulu buat Samsul. Oke, selanjutnya alinea kedua, apa muatan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Nabil, ya silakan Nabil. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, aplaus. Selanjutnya alinea ketiga,
Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ayat 3. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka. Oke, hapus. Selanjutnya alinea keempat. Ya, ini. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hidup melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terdapat dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan harkat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan berdasarkan kehidupan hikmat kebijaksanaan dalam memusyawaratan keadilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, aplaus. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, baik. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang pendidikan, fungsi, sifat, dan konstitusi. Ya. Jadi silakan diperhatikan di papan tulis. Di atas ada tentang tujuan pembelajaran. Ya. Namun sebelum itu saya akan bertanya dulu. Atau saya akan menjelaskan sedikit tentang apa manfaat daripada kita mempelajari materi kita hari ini. Ya. Ya. Jadi di atas anakku sudah melihat kedudukan, ya. Jadi kedudukan suatu undang-undang itu adalah sangat penting, ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Tanpa adanya undang-undang, maka suatu negara tidak akan berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena otomatis seluruh penduduk atau rakyat itu akan berbuat sesuai dengan kemauan sendiri tanpa adanya hal-hal yang dapat mengerem, ya, perbuatan daripada rakyat itu sendiri. Contoh, misalnya, bagaimana kira-kira kalau dalam suatu negara itu tidak ada undang-undang yang mengatur rakyatnya? Ya, misalnya kayak sekarang ini. Sekarang kan lagi panas-panasnya sekarang itu ada namanya demo. Apa yang di demo sekarang? Ya, karena sekarang BBM kan naik. Nah, coba bayangkan kalau misalnya tidak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Orang mau mengajukan misalnya demo, itu terus saya jalan, misalnya membakar rumah, membakar kendaraan, ya. Pokoknya apa yang mereka mau lakukan itu mereka lakukan. Apabila tidak ada yang namanya undang-undang, paham ya? Nah, sama kalau di sekolah, misalnya anak-anak sekalian datang ke sekolah, datang berpakaian sesuai dengan maunya. Tahu? Kalau misalnya tidak ada tata tertib di sekolah yang mengatur bahwa hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu itu ada pakaian yang digunakan. Misalnya hari Senin datang ada yang pakai baju pramuka, misalnya ada yang pakai baju batik, pakai baju putih, misalnya. Tahu? Kan? Kacau, ya. Jadi itu manfaat kita belajar hari ini. Itu adalah bagaimana supaya negara bisa berjalan dengan baik karena adanya aturan yang mengatur. Bagus, ya. Gitu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ada yang bisa bantu saya membaca? Ada? Silakan berikan dulu yang keras-keras. Yang lagi dulu mungkin.
Ada? Ya. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan makna, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 Ya. dalam sistem hukum nasional dengan benar. Yang kedua, Nabil. Menganalisis. Baik, Pak. Tidak ada masalah. Sudah jelas. Oke, yang malu. Silakan yang malu nih. Analisis pengertian Konstitusi. konstitusi yang ada di Indonesia. Yang ketiga siapa lagi? Ya. Analisis fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir siapa? Ya, iya. Menyusun laporan terkait kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar yang tahun 1945. Ya, baik. Jadi ini yang terakhir, menyusun laporan terkait kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi itu akan kita bahas pada pertemuan ini ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, saya akan memperlihatkan dulu materinya ya. Jadi yang pertama itu kedudukan ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi semua produk hukum di Indonesia itu adalah bersumber daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Semua produk hukum apapun itu berasal dari undang-undang. Ya. Itu dibuat pada tahun 1945. Oke. Yang kedua, ya, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu adalah tertulis, ya. Kemudian yang kedua singkat. Yang ketiga simpel. Yang keempat rigid. Lanjut. Nah ini penjelasan tadi ya. Yang pertama itu tertulis yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua apa? Yang kedua siapa membaca? Ya, yang kedua apa? Singkat. Ada? Bisa nanti. Yang kedua. Ya, kasih keras namanya. Bisa nanti. Ya, yang ketiga siapa? Sahul. Yaitu Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Ya, jadi supel itu maksudnya undang-undang disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Ya, jadi kenapa dikatakan seperti itu? Jadi undang-undang itu sudah melakukan perubahan ya. Awalnya itu tahun 1992 sampai hari ini sudah beberapa kali dilakukan amandemen. Apa itu amandemen? Ya, mantap, perubahan. Ya. Yang terakhir, rigid. Ya, bukan. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Ya, jadi yang terakhir ini memerlukan
memberikan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Jadi tidak serta-merta itu kita mau merubah, itu dirubah saja seperti itu maunya kita ya. Jadi ada aturan, ada cara tertentu dalam merubah undang-undang tersebut. Oke, lanjut. Ya, fungsi undang-undang. Ya, yang pertama hukum dasar. Jadi semua saya sudah sebutkan bahwa semua hukum itu berasal daripada undang-undang. Yang kedua apa? Alat kontrol. Alat kontrol. Apa itu alat kontrol? Ada yang tahu? Alat tadi saya sudah jelaskan ya. Misalnya sebagai warga negara itu harus ada yang namanya rem. Misalnya ya, kalau kendaraan itu dia sebagai rem kalau kontrol. Paham ya? Kontrol. Jadi kalau tidak ada rem, kita menggunakan motor atau mobil, salah-salah kita terjun ke jurang. Ya kan? Dalam konteks kehidupan, kalau kita tidak ada kontrol, misalnya sebagai siswa mau datang ke sekolah senanya kan itu namanya tidak ada kontrol. Misalnya datang pagi-pagi jam 9 sudah mau pulang, kan maunya dia kan tidak ada kontrol. Nah sementara kan sekolah menyediakan waktu jam 8 kita belajar, selesai jam berapa? Jam 1. Jadi kalau tidak ada kontrol, mau datang, tidak mau datang. Kalau datang lagi misalnya jam 8, pulang jam 9. Ya, jadi dia sebagai alat kontrol. Yang ketiga sebagai pengatur. Yang terakhir kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian konstitusi. Ada yang bisa membaca? Saya mau dengar suaranya Munawar ya. Yang benar. Baca Munawar itu atas. Pengertian konstitusi. Ya. Tentang konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintahan dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Pengertian konstitusi ini menjelaskan terkait apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah. Selain itu juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu membentuk cabang-cabang lainnya. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Oke? Ya, terima kasih. Jadi itu tentang pengertian konstitusi. Ya, baik. Selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Jadi saya akan bagi beberapa kelompok untuk membahas materi kita hari ini. Jadi saya harap pada saat pelaksanaan kerja kelompok itu semua siswa aktif ya. Semua aktif di dalam bekerja. Tidak ada yang maksudnya main apa segala macam ya. Jadi
semua yang hadir hari ini saya akan bagi itu menjadi 4 bagian. Ya. Ini ya. Jadi sub pertama itu kelompok 1. Ya. Sub pertama ini. Sub kedua. Sub ketiga. Sub keempat. Oke? 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, silakan kelompok 1 bergabung di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan menyesuaikan dengan kelompoknya. Ayo. Kelompok 2 di sini. Ya. Silakan. Kelompok 3. Silakan kalian menganalisis sebanyak-banyaknya hal-hal yang ingin diketahui ya berkaitan dengan konstitusi. Ya, kelompok 1 ya. Silakan bikin pertanyaannya sebanyak ini. Apa yang ingin diketahui? Ya. Silakan kalian menganalisis banyaknya, pokoknya kalian cari apa yang ingin diketahui. Ya. Untuk kelompok 2, silakan analisis sebanyak mungkin apa-apa yang ingin diketahui terkait dengan kedudukan, ya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, untuk kelompok 3, silakan menganalisis hal-hal yang ingin diketahui terkait dengan fungsi, ya? Fungsi undang-undang. Ya, yang terakhir, kelompok 4, silakan menganalisis sebanyak-banyaknya sifat undang-undang. Ya, oke? Saya kasih waktu sekarang 10 menit dari sekarang ya. Silakan kalian cari. Ya, apa yang ingin kalian ketahui? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalian menganalisis tentang kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalian tahu apa kepada yang ingin kalian ketahui? Apa terkait dengan
hasil diskusi kelompok dari masing-masing kelompok ya. Ya, jadi siapa kelompok yang mau duluan naik? Ya, kelompok 3, silakan kelompok 3 naik ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan kelompok 3. Oke, baik, kepada kelompok 3 silakan dan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 3 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami terkait fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya persilakan teman-teman kami agar membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Apa fungsi Undang-Undang Dasar dalam negara Republik Indonesia? 1. Sebagai alat kontrol aturan yang lebih rendah. 2. Sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. 3. Sebagai penentu hak dan kewajiban negara dan warga negara, aparat negara. Itulah tadi diskusi kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Kepada kelompok 2, silakan. Sebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara, aparat negara. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya persilakan kepada teman kami untuk menjawab. Silakan. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contohnya yaitu sebagai aparat negara wajib memberikan sanksi kepada pengendara motor yang tidak memakai helm. Karena itu juga demi keselamatan pengendara itu sendiri. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2? Masih ada tanggapan? Atau kelompok lain bagaimana? Cukup. Baiklah, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami tadi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi baiklah, kita sudah sampai ke tahap kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Ya, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah tentang kedudukan undang-undang. Ya, jadi kedudukan undang-undang di sini adalah sebagai hukum tertinggi. Ya. Yang kedua, fungsi undang-undang yang selanjutnya adalah sebagai alat kontrol. Ya. Kemudian terakhir, sifat undang-undang itu adalah yang pertama tertulis, singkat, super, dan rigid. Itu tadi ya? Sampai sini paham ya? Ya, baik. Selanjutnya untuk pertemuan kita selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap proyek. Jadi ada produk yang ingin kita hasilkan ya. Paham ya? Jadi ada proyek pada pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan bikin laporan. Ya. Jadi kelompok 1 itu akan membahas tentang tata tertib sekolah. Belum bisa ya? Silakan bikin laporan yang berkaitan dengan tata tertib sekolah. Kelompok 2 itu membahas tentang tata tertib kelas. Paham? Kelompok 3 itu membahas tentang pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang terakhir, kelompok 4 membahas tentang kenakalan remaja. Paham sampai sini? Ya, oke. Jadi langkah-langkah dalam membuat laporan, halo. Jadi langkah-langkah dalam membuat laporan itu yang pertama harus ada sampul ya, ada sampulnya. Kemudian masuk di bab 1 ada namanya
pendahuluan. Ya. Kemudian bab 2 itu ada isi. Bab 3 itu ada kesimpulan dan saran atau penutup ya. Oke ya? Paham ya? Jadi untuk 2 hari ke depan ini saya akan memantau bagaimana perkembangan laporan yang anak sekalian kerja. Saya akan menghubungi melalui telepon atau melalui WA ya. Ya. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hasil daripada laporan yang anak sekalian kerja ya. Sekaligus kita akan presentasikan di depan. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Ya, oke. Terakhir, saya akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik, Pak. Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Oke, aplaus untuk kita semua. Ya, jadi saya akan mengulang kembali pelajaran kita selanjutnya itu adalah membuat laporan. Ya, jadi tolong anakku sekalian diperhatikan tugas pada saat sampai di rumah, silakan komunikasi dengan kelompoknya agar laporannya bisa selesai tepat waktu. Oke ya? Ya, terakhir pada saat pulang dari sini silakan langsung kembali ke rumahnya masing-masing ya. Tidak usah lagi yang masing-masing di tempat lain ya. Nah, selanjutnya marilah kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa ya. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada akhir pembelajaran kita. Kelas silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Ya, jadi saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.